selamat datang di channel Biha Korslet. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Bab 561. Keira mengangguk. Baiklah. Setelah dia bangun dari tempat tidur dan membuka pintu kamar tidur, dia melihat Emi mondar-mandir di luar. Pengasuhnya bertanya, "Nona Emi, apakah kita akan keluar dan bermain? Ibumu sedang tidur," dan Tuan Horton berkata untuk tidak mengganggunya. Emi, dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, tampak patuh. Ia berbicara dengan suara lembut, "Diamlah, jangan bangunkan ibu." Hati Keira meleleh saat melihatnya. Dia segera berjongkok untuk menggendong Emi. Merasa dipeluk, Emi langsung mengulurkan tangan mungilnya dan melingkarkannya di leher Keira. "Ibu, ibu sudah bangun." Emi sangat merindukan ibu. Keira tak kuasa menahan tawa. "Bukankah kita bertemu tadi malam?" Ketika dia kembali ke keluarga Olsen tadi malam, dia mendapati pengasuh dan Emi belum tidur. Pengasuh itu berkata, "Nona Emi bersikeras menunggumu pulang sebelum dia tidur." Keira mencium Emi, lalu Emi memegang tangannya dan bertanya, ibu tidak akan meninggalkan Emi, kan?" Hati Keira sakit ketika mendengar itu. Melihat Emi yang lemah, dia ingin memberitahu gadis kecil itu bahwa ibunya telah tiada. Tetapi dia tidak berani mengatakannya, dan dia juga tidak bisa. Sambil memeluk Emi erat, dia berkata dengan tegas, "Tidak, aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Pagi ini, Emi ada di depan pintu lagi. Pengasuh itu kemudian berkata, "Nyonya, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Nona Emi, tetapi dia sangat bergantung beberapa hari terakhir ini. Begitu dia bangun pagi ini, dia ingin menemui Anda. Saya katakan padanya bahwa Anda sedang tidur, dan dia telah menunggu Anda di sini selama 3 jam. Anak-anak yang tidur lebih awal bangun lebih awal. Emi bangun pukul 7 pagi dan telah tinggal di sana sejak sarapan." Keira bertanya, "Ada apa?" "Saya tidak tahu," kata pengasuh itu dengan suara pelan saat mendekat. "Nona Emi memanggil ibunya saat sedang tidur tadi malam. Apakah ada sesuatu yang terjadi akhir-akhir ini? Dia tampaknya merasa sangat tidak aman. Apakah sesuatu akan terjadi? Hanya ada satu hal." Fox berkata dia akan merenggut Emi. Tampaknya anak-anak memang sangat sensitif. Naluri Emi sudah membuatnya merasakan bahaya, itulah sebabnya dia berpegangan erat pada Keira. Keira menepuk punggung Emi untuk menghiburnya. "Emi, jangan khawatir. Selama ibu ada di sini, tidak ada yang bisa membawamu pergi." Baru kemudian Emi merasa rileks dan mengangguk. Keira berbalik ke kamar mandi. "Aku mau menyegarkan diri, Emi. Bisakah kamu bermain dengan pengasuh sebentar?" "Oke." Keira memasuki kamar mandi, menggosok giginya, mencuci mukanya, dan hendak mengambil handuk dari samping untuk mengeringkan wajahnya ketika sebuah tangan kecil menyodorkan handuk kepadanya. Keira terkejut dan menunduk untuk melihat Emi, yang telah berada di sampingnya sepanjang waktu. Si kecil memegang handuk, yang tidak terlalu besar untuk Keira, tetapi sangat besar di tangan Emi. Emi mendongak dengan manis, dengan mata besar dan bulat yang tampak menyedihkan. Keira merasa dadanya seperti dihantam keras. Dia mengambil handuk, menyeka wajahnya, lalu berjongkok untuk menggendong Emi. "Kenapa kamu tidak ikut bermain?" "Aku ingin tinggal bersama ibu," kata Emi dengan suara lembut. "Tidak apa-apa." Keira berhenti sejenak lalu menjawab, "Tidak apa-apa." Louis berkata, "Hari ini, kita akan menghadiri makan malam pertunangan Scott." Emi langsung menatap Keira dengan mata terbelalak. Keira tidak tahu harus berkata apa. Menghadapi mata yang begitu indah, siapa yang berani mengatakan tidak? Dia mendesah dan mengangguk. "Baiklah, aku akan membawamu bersamaku." Emi langsung ceria kembali. Saat mereka bersiap turun ke bawah dan makan siang, terdengar suara dari pintu. "Bagaimana kamu masih bisa berselera makan?" Keira menoleh dan melihat Erin memasuki pintu. Dia berkata dengan cemas, "Malam ini, kakakku akan bertunangan dengan Vera. Bagaimana mungkin kau masih bisa tenang? Aku mendengar dari kakek bahwa aku tidak tahu apa yang sedang kau rencanakan, tetapi siapapun yang dinikahi kakakku, keluarga kami akan mendukung mereka. Yang tidak didukung tampaknya dalam bahaya. Dengan keadaan seperti ini, bagaimana mungkin kau masih punya selera makan?" Erin berbicara dengan suara yang jelas, yang sangat enak didengar, dan dia tampak lincah dan gelisah. Keira bertanya, "Kenapa kamu ada di sini?" Erin mendesah, "Aku tidak tahan melihat kakakku tidak melakukan apa-apa,
jadi aku datang ke sini. Aku harap kau bisa memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Keluargaku biasanya tidak mengatur pernikahan, jadi mengapa jika menyangkut kakakku, dia harus menikah? Kuncinya adalah dia, si tidak berguna itu, benar-benar menyetujuinya. Kemarin, dia masih berdebat dengan kakek, tetapi hari ini, dia bersikap seolah-olah menerima takdirnya, bahkan mengatakan kepadaku bahwa menikahi wanita yang tidak dicintainya mungkin akan membawa kebahagiaan yang lebih besar. Kurasa dia sudah gila, dan dia telah dicuci otaknya oleh kakekku. Erin mengatakan semua ini dengan kesal lalu menoleh ke arah Amy, mencubit pipinya. Amy kecil, apakah kamu merindukanku? Sikapnya tidak menunjukkan tanda-tanda canggung. Amy mundur untuk menghindari tangannya dan berkata dengan suara kekanak-kanakan, aku merindukanmu, Bibi Erin. Hal itu membuat Erin tersipu, lalu dia bertanya, mengapa kamu memanggilku seperti itu? Paman Charles yang menyuruhku memanggilmu seperti itu. Amy segera mengkhianati Charles. Keira kemudian melihat sekeliling dan berkata, Charles sepertinya tidak ada di rumah. Aku tahu. Aku punya janji dengannya pukul 12, kata Erin. Erin duduk di sofa, menatap Keira, dan berkata, kakekku punya beberapa masalah dengan pandangannya tentang cinta, tapi itulah cara berpikir generasi lama. Dulu, mereka sangat patuh pada pengaturan orang tua dan perkenalan para mak comblang. Sekarang semuanya sudah berubah, cinta pertamanya meninggalkannya, dan sekarang dia berkhotbah bahwa yang tidak bisa kau miliki selalu yang terbaik, dan dia mencuci otak adikku, aku benar-benar tidak tahan melihat kakek seperti itu. Keira bertanya dengan rasa ingin tahu, cinta pertama kakekmu. Mendengar hal ini, mata Erin berbinar. Jangan tertipu oleh betapa hebatnya kakekku. Meskipun dia adalah raja sebelumnya, maksudku, pura-pura saja kau tidak mendengarnya. Sebenarnya, kakekku selalu menyimpan seseorang di dalam hatinya, dan itu adalah cinta pertamanya. Kudengar cinta pertamanya tidak menyukainya dan kabur saat. Setelah itu, dia hanya akan mengiriminya foto sesekali. Saat nenekku masih hidup, dia sangat menjaganya, dan kakekku tidak berani mengatakan apapun. Sekarang setelah nenekku pergi selama setengah tahun, dia mulai mencari cinta pertamanya lagi. Kupikir dia pasti masih punya alasan. Setelah itu, Erin berbisik, dia menyelinap ke ruang kerja setiap hari untuk melihat gambar dengan dua wanita di dalamnya, yang satu adalah cinta pertamanya, dan yang lainnya adalah putri mereka. Dia pikir tidak ada yang tahu tentang itu. Suatu hari, aku menyelinap masuk dan melihat gambar itu. Saat dia mengatakan ini, Erin tiba-tiba menoleh untuk mengamati Keira. Kau tahu, gadis di foto itu agak mirip denganmu. Bab 562. Keira sedikit tertegun ketika mendengar ini. Sebelum dia sempat bicara, Erin menambahkan. Tapi kamu tidak benar-benar mirip dengannya karena fitur wajah kalian tidak sama. Erin dengan santai mengambil segelas jus dan berkata, kakekku adalah orang yang tidak bahagia, jadi dia selalu berusaha membuat orang lain tidak bahagia. Kakakku adalah korban yang paling langsung. Bagaimanapun, aku tidak mendengarkannya, aku telah mengincar Charles, dan aku tidak akan menikahi siapapun selain dia. Terdengar batuk dari pintu, dan saat semua orang menoleh, mereka melihat Charles memasuki ruangan, wajahnya memerah. Melihat semua orang menatapnya, dia langsung mengoreksi dirinya sendiri, seharusnya aku yang mengatakan itu. Oh, aku tahu kau tidak akan menikah dengan siapapun kecuali aku. Tidak, maksudku, seorang gadis tidak seharusnya membuat pernyataan seperti itu. Kau akan menikah denganku, Charles menjelaskan tanpa daya. Meski begitu, Erin menatap dengan mata lebar dan polos. Di negara kita, pernikahan hanyalah tentang seorang pria dan seorang wanita yang menjadi suami istri. Siapapun yang mengucapkan kalimat itu, bukankah itu sama saja? Charles tidak tahu harus berkata apa. Dia menyerah dan berkata, saya sudah memesan restoran pribadi. Bagaimana kalau kita pergi? Erin langsung berdiri. Ya, tentu saja. Aku datang siang ini hanya untuk makan siang denganmu. Ngomong-ngomong, Amy kecil, kamu mau ikut? Amy segera menatap Keira dengan tatapan penuh kerinduan. Perjamuan pertunangan Scott Martin dan Vera South diadakan pada malam hari, jadi dia masih butuh makan siang. Keluarga itu sudah sarapan, dan belum waktunya makan siang, jadi belum ada persiapan yang dilakukan. Jika pembantu mulai memasak sekarang, itu akan mengganggu jadwal. Pergi makan di luar memang merupakan pilihan yang bagus. Saat Keira memikirkan hal ini, Erin meraih lengannya dan berkata, ayolah.
Berhentilah bersikap dingin sepanjang waktu. Kau harus ikut dengan kami. Setelah mengatakan itu, dia menyeret Keira ke pintu. Keira menatap Louis tanpa daya, yang mengikutinya dari samping. Ayo pergi. Kita makan di luar. Kemudian kita bisa pergi berbelanja gaun di sore hari, merias wajah, dan kemudian menghadiri jamuan makan. Keira mengangguk. Kelompok itu keluar dan masuk ke dalam mobil. Erin sangat bergantung padanya, duduk bersama Charles, tetapi terus berbicara dengan Keira. Keira, kamu harus berdandan siang ini dan mengalahkan Vera Saud. Kamu tidak tahu betapa sombongnya dia di rumah. Dia pikir dia yang paling cantik di dunia. Aku tidak tahan dengan sikapnya. Keira tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika mendengar ini. Erin lalu menatapnya lagi. Dan juga, aku ingin kakek dan kakakku menyesal karena tidak memilihmu. Begitu Vera menikah dengan kakakku, dia pasti akan jadi pembuat onar. Sama seperti Susan Simpson dari keluargamu itu. Dia berkata demikian sambil menjulurkan lidahnya. Charles segera menarik lengannya. Hati-hati dengan apa yang kau bicarakan. Erin terbatuk. Tidak ada orang luar di sini. Aku tidak bisa menahannya. Kurasa Susan sangat sok penting. Apa yang dipikirkan Peter? Bagaimana dia bisa jatuh cinta padanya? Pada saat itu, dia tiba-tiba bertanya, apakah Susan akan ada di sana malam ini? Charles terdiam sejenak. Seharusnya begitu. Aku ingat keluarga Martin mengirim undangan ke keluarga kami, dan semua orang diundang. Jika Peter pergi, dia pasti akan mengajaknya sebagai teman kencannya. Sungguh menyebalkan. Aku harus menemuinya lagi. Erin cemberut. Keira pun tak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat sebelah alisnya. Susan bekerja untuk Fox, dan dia pasti akan hadir malam ini. Apakah dia mengenali Vera? Masih harus dilihat apa yang akan dilakukan Vera dan Scott setelah pertunangan mereka malam ini. Dan Amy. Keira setuju untuk membawa Amy bersamanya karena ia tahu target utama Fox adalah Amy, dan ia khawatir meninggalkan Amy di rumah jika terjadi sesuatu. Bagaimanapun, yang paling aman adalah menjaga Amy di sisinya. Jika dia, kakak tertua di Sekte Freeman, tidak bisa melindungi Amy, maka mungkin tidak ada seorang pun di Clans yang bisa. Rombongan orang itu tiba di restoran makan pribadi. Mereka keluar dari mobil dan menuju restoran. Erin adalah seorang pencinta makanan cilik yang tidak punya penolakan terhadap masakan Clara. Saat melihat menu, dia ingin memesan semua hidangan yang ada di menu dan akhirnya memesan makanan untuk satu meja penuh, yang jauh lebih banyak dari yang bisa mereka makan. Erin menjulurkan lidahnya. Masakan Clara sangat lezat. Aku tidak bisa menahannya. Charles, kau harus menikah denganku. Aku akan tinggal di Clara. Aku akan menghabiskan semua masakan Clara. Charles berkata, seharusnya aku yang mengatakan itu, tidak apa-apa. Kau bisa mengatakannya sesuka hatimu, keluargaku sangat berpikiran terbuka, kakak laki-lakiku bahkan akan menikah dengan anggota Sekte Freeman. Jika kau bersikeras, maka begitulah. Hai, Erin tertawa terbahak-bahak dan makan dengan gembira. Tak tahan melihatnya seperti ini, Amy berkata, ibu saya memasak dengan sangat baik. Masakannya bahkan lebih enak dari semua masakan ini. Mata Erin langsung berbinar, dan dia menoleh ke Keira. Keira tidak tahu harus berkata apa. Erin segera mendekati Keira. Keira, kapan kamu akan memasak? Jangan lupa ajak aku. Keira berkata, tentu saja. Erin ceria bagaikan matahari kecil. Tidak ada seorang pun yang seperti dia di antara orang-orang yang Keira kenal. Rebecca adalah wanita yang lembut dan biasa saja. Maria adalah seorang wanita yang kuat. Kembali di Oceanion, Holly agak kuno. Sulit untuk menolak teman seperti Erin. Keira tidak bisa berkata tidak. Seorang teman. Keira tiba-tiba menyadari bahwa tanpa menyadarinya, dia telah hanyut dalam antusiasme Erin dan secara tidak sadar telah menganggapnya sebagai teman. Dia mendengar suara tamparan keras dari meja makan di dekatnya saat dia merenungkan hal ini. Semua orang menoleh, hanya untuk melihat seorang pria menamparkan istrinya dan menatapnya. Katakan itu lagi. Percaya atau tidak, aku akan menghajarmu sampai mati. Sang istri menundukkan kepalanya, menutupi wajahnya dan menangis. Beraninya kau menangis. Apa alasanmu untuk menangis? Pria itu tampak makin gelisah dan menamparnya lagi. Keira mengernyit sedikit, tetapi sebelum dia bisa bertindak, Erin sudah melompat. Itu keterlaluan. Keira langsung memegang pergelangan tangannya. Jangan ikut campur. Erin menunjukkan ekspresi tidak percaya. Keira, apa yang kamu katakan? Keira berkata,
Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi antara suami istri itu, dan karena istrinya belum mencari pertolongan, mari kita amati lebih lama dan jangan ikut campur terlalu cepat. Saat mereka berbicara, pria itu menamparkan istrinya lagi. Bagaimana mungkin kita tidak ikut campur? Erin menjadi gelisah. Keira, aku tahu kamu orang yang pemarah dan biasanya acuh tak acuh terhadap orang lain, tetapi aku selalu mengira kamu dingin di luar dan hangat di dalam. Aku sangat menyukaimu dan menganggapmu sebagai teman. Aku tidak percaya kamu bisa begitu tidak berperasaan. Apakah aku salah tentangmu? Dia mengerutkan kening, tampak terluka. Aku tidak akan menyalahkanmu jika kamu tidak ikut campur, dan aku tidak punya hak untuk memaksakan moralku padamu, untuk mengharapkanmu bertindak, tetapi aku jelas tidak bisa tinggal diam dan melihat sesuatu seperti ini. Apapun yang terjadi, seorang pria tidak boleh memukul seorang wanita. Bahkan jika kamu tidak ikut campur, aku harap kamu tidak akan menghentikanku. Jangan membuatku kehilangan rasa hormat padamu. Keira tidak tahu harus berkata apa. Dia mengernyit sedikit, namun dia mendesah dan melepaskan pergelangan tangan Erin. Erin bergegas menghampiri tepat saat pria itu hendak menamparkan wanita itu untuk keempat kalinya. Dia berteriak, "Berhenti!" Bab 563. Charles juga bergegas menghampiri. Pasangan muda itu tampak marah, penampilan mereka penuh dengan kenaifan. Keira dan Louis bertukar pandang dan, sambil mendesah tak berdaya, berdiri dan berjalan mendekat. Melihat mereka mendekat, pria itu langsung menjadi sombong dan memperingatkan Erin, "Aku memukul istriku sendiri. Apa urusanmu? Aku peringatkan kamu, jangan ikut campur." Wanita yang dipukulnya itu kemudian mengangkat kepalanya, menatap Erin dengan kasihan, dan berkata, "Sayang, tolong jangan pukul aku. Mari kita bicarakan ini. Bukankah aku sudah berbicara dengan baik padamu?" Setelah berkata demikian, laki-laki itu menamparkan perempuan itu lagi. Wajah wanita itu terbentur ke samping, pipinya bengkak karena air matanya mulai jatuh. "Tolong jangan pukul aku." Erin segera berkata, "Nyonya, apakah Anda perlu saya memanggil polisi untuk Anda?" Sebelum wanita itu sempat menjawab, pria itu dengan marah menunjuk ke arah Erin. "Itu bukan urusanmu. Apa kau mencari masalah karena tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? Pergilah." Erin segera menjawab, memukul seorang wanita di depan umum adalah tindakan yang salah. Bahkan jika Anda adalah suami istri, memukulnya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Itu ilegal, percaya atau tidak. Saya akan menelepon polisi sekarang juga. Sambil berkata demikian, Erin mengeluarkan telepon genggamnya. Tepat saat dia hendak menelepon polisi, pria itu mengayunkan tangannya dengan kuat, menjatuhkan ponsel Erin, lalu mendorongnya. "Beraninya kau menelepon polisi. Aku akan membunuhmu." Erin tersandung ke belakang, berjuang untuk menjaga keseimbangannya. Charles segera menenangkannya, lalu dengan marah menoleh ke pria itu, "Kamu seharusnya berbicara dengan baik. Mengapa kamu harus melakukan kekerasan fisik? Memangnya kenapa kalau aku melakukan kekerasan fisik? Anak muda, kusarankan kau tidak usah ikut campur." Pria itu melotot mengancam ke arah Erin dan bertanya pada Charles, "Apakah ini pacarmu? Apakah dia begitu usil karena kamu tidak cukup baik untuknya? Seorang wanita harus diberi pelajaran agar dia tahu kekuatan seorang pria. Kamu terlihat seperti gigolo, bahkan tidak bisa mengatur wanita. Sungguh sia-sia." Erin marah dan melangkah maju, "Apa yang baru saja kamu katakan?" Pria itu kembali mendorong Erin. "Apa urusanmu dengan caraku mendisiplinkan wanitaku sendiri? Apakah kamu ingin bertindak seperti pasangan yang membela keadilan? Kamu harus mempertimbangkan kemampuanmu sendiri." Setelah itu, dia menatap Erin dari atas ke bawah. "Tapi kamu terlihat sangat menarik, ya. Bagaimana, jika kamu berbicara dengan baik padaku, aku mungkin akan membiarkanmu pergi." Mendengar hal itu, Charles tak kuasa menahan diri lagi dan menyerbu ke depan serta mendaratkan pukulan keras ke wajah lelaki itu. Pria itu langsung menjadi marah dan melompat berdiri untuk memukul Charles. Pada saat berikutnya, Keira meraih pergelangan tangannya. Dengan sedikit dorongan, Keira mendorong pria itu beberapa langkah ke belakang, dan Charles segera menerkam dan mulai memukulnya. Staf restoran segera datang dan menengahi. "Tuan-tuan, tolong berhenti berkelahi." Manajer itu pun buru-buru menelepon polisi. Setengah jam kemudian, sekelompok orang itu duduk di sel tahanan kantor polisi. Erin melihat memar di wajah Charles dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Pria itu benar-benar keterlaluan. Sakit ya." Setelah itu, dia menoleh ke Keira dan berkata,
maaf sudah menyeretmu ke dalam masalah ini. Keira menggelengkan kepalanya tanda menyerah. Erin kemudian berkata, tapi kurasa aku tidak melakukan kesalahan apapun. Setidaknya kita menyelamatkan wanita itu hari ini, kalau tidak, dia pasti dipukuli oleh suaminya. Kuharap dia bercerai. Keira menjawab, dia tidak akan bercerai. Itulah sebabnya aku melarangmu ikut campur. Erin langsung menatapnya dengan kaget. Dia tidak akan meninggalkannya. Itu tidak mungkin. Kau yakin? Keira menjelaskan dengan pasrah, wanita biasa secara naluriah akan melawan saat dipukul, tetapi dia sama sekali tidak menunjukkan perlawanan. Itu menunjukkan bahwa itu bukan pertama kalinya dia dipukul. Erin langsung mengerutkan kening. Meskipun ini bukan pertama kalinya, dia tetap harus melawan. Jika dia tidak melawan, itu hanya akan membuat para pelaku kekerasan semakin sombong. Melihat bahwa dia masih belum mengerti, Keira pun berhenti bicara. Charles kemudian berkata, menurutmu apakah hal ini terjadi karena perempuan tersebut ingin bercerai tetapi diancam oleh pelaku agar tetap diam? Keira meliriknya, memang di dunia ini banyak wanita yang ingin melawan namun tidak berdaya, tapi wanita itu bukanlah salah satunya. Erin menatapnya dengan mata polos dan lebar. Mengapa kau berkata begitu? Mungkin kali ini, kita bahkan bisa meninggalkan catatan kekerasan dalam rumah tangga untuk pria itu, dan kemudian wanita itu bisa bercerai. Keira memandangi wajahnya yang polos tanpa noda, lalu menatap Charles yang hanya seorang mahasiswa biasa, yang merasa sakit kepala. Dia sudah bertahan sejak dia masih muda dan sudah terbiasa dengan orang-orang ini. Karena itu, dia bisa membedakan wanita mana yang ingin menyelamatkan diri dan mana yang sudah pasrah pada nasib. Jika seseorang membantu tipe yang terakhir, dia bahkan mungkin akan berbalik dan membalas dendam. Keira sudah berkali-kali menderita karena wanita seperti itu. Namun, Keira tidak sanggup untuk berkhotbah kepada Erin, keluarganya telah melindungi gadis itu dengan sangat baik. Dia cantik dan baik hati, dan akan baik baginya untuk belajar tentang kejahatan di masyarakat. Charles berkata, apapun yang terjadi, kita telah melakukan perbuatan baik hari ini. Erin, kamu benar-benar pemberani. Erin tersenyum dan tetap diam, mengangkat dagunya dengan bangga. Kemudian, dia melirik Keira. Kita tidak boleh kehilangan hal terpenting dalam kemanusiaan. Pada saat itu, seseorang datang mencari mereka. Tom datang bersama seorang pengacara untuk menyelamatkan mereka, dan mereka semua pergi. Kemudian, polisi menyerahkan sebuah dokumen. Tanda tangani di sini, dan kalian boleh pergi. Keira dan Louis menandatangani tepat waktu. Erin kemudian bertanya, bagaimana dengan pasangan itu? Apakah Anda punya catatan tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan pria itu? Dan istrinya, apakah dia menyebutkan keinginannya untuk bercerai? Polisi itu mendengar ini dan terkejut, lalu tidak menjawab. Erin melanjutkan, apakah istrinya mengatakan ingin mengucapkan terima kasih kepada kami? Pak Polisi, Anda tidak perlu memberikan detail kontak kami kepadanya. Yang paling kami nikmati adalah melakukan perbuatan baik tanpa meninggalkan jejak. Bagaimanapun, itu hanya usaha kecil. Polisi itu tidak tahu harus berkata apa. Dia terbatuk, tampak agak canggung. Melihat hal ini, Erin jadi penasaran. Ada apa? Jangan bilang kalau pria itu menyiksa istrinya lagi. Mendengar itu, polisi itu tidak dapat menahan diri lagi dan akhirnya berkata, tidak, begini masalahnya. Istri bersaksi bahwa Anda adalah orang yang memulai perkelahian, jadi kami memutuskan bahwa Anda yang bersalah terlebih dahulu. Oleh karena itu, Anda perlu menanggung biaya pengobatan suami. Erin tercengang. Bab 564. Erin tidak mempercayai telinganya. Tak percaya, dia menatap polisi itu. Apa katamu? Istrinya bilang kita yang mulai berkelahi. Tapi pria itu mendorongku lebih dulu, dia. Petugas itu berkata pasrah, tempat makan Anda kebetulan tidak memiliki kamera pengawas, jadi tidak ada cara untuk membuktikan ketidakbersalahan Anda. Saat ini, mereka bersikeras bahwa Anda yang memulai perkelahian, dan luka-luka pria itu memang tampak lebih serius. Jadi, mata Erin membelalak karena terkejut. Keira hanya melirik Tom, dan Tom langsung berkata, baiklah, Pak Polisi, kami akan memberinya kompensasi. Ini masalah kecil, jadi biar saya yang mengurusnya. Tom pergi ke samping bersama petugas itu. Baru kemudian Erin perlahan menoleh dan menatap Keira dengan ekspresi bersalah. Kenapa jadi begini? Keira mendesah. Erin, kamu harus mengerti bahwa dunia ini tidak seindah yang kita bayangkan, tapi aku tidak ingin kamu kehilangan rasa cintamu padanya.
Pertahankan saja kepolosanmu. Seperti terong yang dihajar embun beku, Erin mengikuti Keira keluar pintu. Bahkan setelah masuk ke dalam mobil, dia masih tampak sangat terpengaruh, seakan-akan masyarakat telah memukulinya dengan keras, yang menurut Keira lucu. Keadaan Charles sedikit lebih baik daripada Erin, jadi dia sedikit menghiburnya. Melihat Erin masih belum juga ceria, Keira baru saja akan mencari kata-kata penghiburan di internet ketika Erin tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya menatap lurus ke depan. Kurasa adikku benar. Charles terkejut. Apa? Erin berkata, meskipun dunia ini tidak seindah itu tidak masalah bagiku. Keluargaku cukup berpengaruh, dan aku mampu untuk melakukan kesalahan. Seperti kejadian hari ini, itu tidak akan berdampak apapun pada hidupku, jadi lain kali jika sesuatu seperti ini terjadi, aku akan tetap campur tangan. Keira sedikit terkejut ketika mendengar ini. Dia memandang Erin dan melihat vitalitas yang cemerlang dalam dirinya. Dia seperti matahari kecil, terlahir dalam keluarga baik-baik, selalu positif dan tidak pernah menyerah. Berbeda dengan masa kecil Keira. Saat itu, Keira tidak punya kemewahan untuk melakukan kesalahan. Menolong orang yang salah berarti biaya hidupnya selama beberapa bulan ke depan akan digunakan untuk membayar tagihan medis. Tidak ada seorang pun yang melindunginya, jadi dia harus belajar melindungi dirinya sendiri dengan bijaksana. Tiba-tiba, ia merasa iri pada Erin, karena kehidupan yang mulus telah membentuk kepribadian Erin yang ceria. Keira juga menyadari bahwa ia seharusnya tidak menghentikan Erin saat itu. Ia seharusnya menjadi bagian dari kepercayaan Erin. Setelah menyadari itu, Keira tersenyum lega. Erin sudah pulih sepenuhnya. Kejadian itu tampaknya tidak memberikan dampak yang bertahan lama padanya. Keempat orang dewasa dan Amy mencari tempat makan lain dan kemudian pergi ke studio tata rias untuk sesi tata rias. Mereka telah mempersiapkan gaun malam mereka sebelumnya, dan setelah berpakaian, mereka merapikan diri dan menuju lobi hotel untuk pesta pertunangan Scott dan Vera. Saat mereka sampai di pintu masuk, mereka melihat kepala pelayan keluarga Martin sedang mengumpulkan undangan. Semua undangan adalah tokoh terkemuka dari Clans, dan keamanannya sangat ketat. Kelompok itu berdiri di pintu masuk, menunggu kedatangan keluarga Olsen. Di area parkir, Rebecca dan Frankie keluar mobil bersama-sama. Keluarga Martin punya pengaruh besar di luar negeri, jadi 5 keluarga besar Clans bersedia menunjukkan rasa hormat mereka dengan hadir. Sebagian besar keluarga mengirim seorang tetua bersama dengan generasi muda mereka. Karena Frankie telah mengambil alih bisnis keluarga, orang tuanya tidak datang. Rebecca keluar dari mobil dan mulai melihat-lihat. Aku bahkan tidak tahu apakah Keira sudah datang. Sejak dia pindah kembali ke keluarga Olsen, aku belum melihatnya, dan aku tidak tahu bagaimana keadaannya atau apakah dia merindukanku. Saat dia mengatakan ini, dia terdengar sedikit kesal. Lalu ada Mary, yang kembali bersama Keira ke kediaman Olsen, mengatakan bahwa dia telah memaafkan Alice. Kurasa dia hanya ingin tinggal bersama Nona Keira. Di kediaman selatan, dia selalu bersaing denganku untuk mendapatkan Nona Keira. Frankie mendengarkan keluhan kekanak-kanakan gadis itu dan tak dapat menahan diri untuk mengusap dahinya, tak dapat berkata apa-apa. Tepat pada saat itu, mobil keluarga Olsen tiba. Mata Rebecca langsung berbinar. Dia berdiri di sana, menatap mobil-mobil itu dengan saksama. Kendaraan keluarga Olsen tiba dalam konvoi 3 orang, dan begitu semuanya diparkir, Rebecca dengan cemas melihat ke arah mobil pertama, tempat 2 saudara Olsen turun. Dari mobil kedua, 3 saudara lainnya keluar. Pandangan Rebecca kemudian tertuju pada mobil ketiga. Ia berjalan mendekat dan berpikir Nona Keira pasti ada di dalam mobil itu. Namun tak disangka, saat pintu terbuka, orang yang keluar ternyata Alice. Rebecca mengintip ke dalam mobil lagi dan bertanya, Alice, di mana Keira? Alice terbatuk, dia datang lebih awal bersama Tuan Horton. Mereka datang lebih awal. Kalau aku tahu, aku pasti sudah mengirim pesan padanya lebih dulu. Aku sudah membuang banyak waktu di sini. Rebecca mengempis setelah mendengar ini dan bergegas menuju ruang perjamuan. Frankie mengangguk hormat pada Alice. Alice mengangguk dan melanjutkan penjelasannya kepada Rebecca, dia baru saja mengirimiku pesan. Karena kita diundang bersama, mereka menunggu kita di pintu masuk aula perjamuan. Rebecca segera mempercepat langkahnya. Kalau begitu, ayo cepat. Kita tidak boleh membuat Nona Keira menunggu terlalu lama. Dengan enggan, Alice mempercepat langkahnya. Rebecca menoleh ke arah mobilnya, tidak melihat ada orang lain yang keluar, dan bertanya dengan nada cemburu, bagaimana dengan Nona Mary?
Apakah dia bersama Nona Keira? Apa yang mereka lakukan sore ini? Mengapa mereka tidak ada di sini? Apakah mereka pergi makan? Mengapa mereka tidak mengundangku? Alice berkata, Mary merasa agak tidak enak badan. Dia sedang beristirahat di rumah hari ini. Mendengar kata-kata itu, mata Rebecca berbinar, benarkah? Hebat, malam ini, tak seorang pun akan bersaing dengannya untuk posisi pengikut kecil Keira. Dia bisa menemani Keira sepanjang malam. Namun, saat melihat wajah Alice yang tegas, Rebecca menyadari bahwa dia telah membuatnya terlalu kentara. Merasa senang karena istri orang lain sedang sakit memang agak tidak pantas. Dia tersenyum malu-malu, lalu mempercepat langkahnya, bergerak cepat dan ringan seperti kupu-kupu, bergegas menuju serambi besar aula perjamuan. Nona Keira, saya datang. Malam ini, setelah Mary pergi, akhirnya tidak akan ada yang bisa bersaing dengannya untuk peran sebagai pengikut kecil Keira. Dia bisa menemani Keira sepanjang malam. Rebecca tenggelam dalam pikirannya yang menyenangkan hingga ia bergegas ke pintu masuk ruang perjamuan, di mana ia melihat Keira dari jauh. Matanya semakin berbinar. Nona Keira. Namun sesaat kemudian, ia melihat seorang gadis yang ceria dan cemerlang, bagaikan matahari kecil, muncul di samping Keira. Rebecca tercengang. Perasaan krisis langsung menyerangnya. Bab 565. Apakah itu saingan baru? Apakah ada orang lain yang bisa bersaing dengannya untuk memperebutkan persahabatan Nona Keira? Rebecca melangkah maju seakan menghadapi musuh yang tangguh, langsung memegang lengan kiri Keira. Nona Olsen, aku sangat merindukanmu setelah beberapa hari tidak bertemu denganmu. Saat berikutnya, Erin menyela, menyikut Rebecca dan Keira. Anda Nona Allen, kan? Saya Erin. Di mana undangan Anda? Anda harus memeriksanya di sini. Kira, sudah kubilang Anda tidak perlu menunggu undangan. Saya bisa mengantar Anda masuk. Ayo lewat sini. Dia menarik Keira, bermaksud memasuki ruang perjamuan. Rebecca langsung cemburu. Nona Olsen, tunggu aku. Setelah berkata demikian, dia segera mengeluarkan undangan dari tas tangannya dan menyerahkannya kepada kepala pelayan, lalu bergegas maju untuk meraih tangan kanan Keira. Nona Olsen, siapa dia? Seseorang yang baru saja Anda temui. Rebecca mencoba menegaskan otoritasnya. Erin hanya tertawa. Ada yang sudah saling kenal selama 10 tahun dan hanya berteman saat cuaca cerah, sementara yang lain bertemu selama 2 hari dan merasa sudah saling kenal sejak lama. Kira dan aku termasuk yang terakhir. Dia memegang tangan Keira. Rebecca langsung berubah seperti kucing yang bulunya berdiri tegak. Nona Olsen dan aku adalah sahabat yang telah melewati hidup dan mati. Dia telah menyelamatkan hidupku, bukan hanya sekali, tetapi 2 kali. Apakah persahabatanmu dengannya sekuat persahabatan kita? Erin berkata, oh, dia menyelamatkanmu, kan? Aku kira yang terjadi adalah sebaliknya. Rebecca terkejut. Merasa sakit kepala, Keira menatap mereka berdua. Rebecca sudah berusia 24 tahun, sementara Erin juga berusia lebih dari 20 tahun. Mengapa mereka bertingkah seperti anak-anak yang tidak pernah tumbuh dewasa? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Louis, yang mengikuti di belakang sambil menggendong Amy. Wajahnya menjadi gelap. Dia menatap Erin dan Rebecca seolah-olah dia bisa membunuh. Dan ada lagi, tipe pencemburu lainnya. Keira mengusap dahinya, bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang salah. Dia terbatuk pelan. Baiklah, aku akan memberi Amy sesuatu untuk dimakan. Dia lapar. Setelah mengatakan itu, dia melepaskan diri dari tarik-menarik antara kedua wanita itu dan mengambil gadis kecil itu dari Louis, lalu mundur ke samping. Dia mengambil kue kecil untuk Amy, dan mereka diam-diam menemukan sudut untuk duduk. Dunia akhirnya menjadi damai. Keira menghela napas panjang lega. Lalu dia tidak dapat menahan tawanya sendiri. Dulu, saat ia tidak punya teman, ia merasa kesepian. Di Oceanion, ia juga tampak tidak suka berteman. Sekarang, setelah ia punya banyak teman, ternyata hal itu cukup menyusahkan. Tapi itu masalah yang manis. Dia menggendong Amy, hanya untuk melihat Erin dan Rebecca menjulurkan leher mereka di kejauhan, tampaknya menunggu saat dia selesai menyuapi Amy sehingga mereka bisa bergegas menghampirinya. Menyadari niat mereka, Keira segera mengambil sepotong kue lagi untuk Amy. Amy yang biasanya dikontrol agar tidak makan permen, tiba-tiba mendapat rejeki nomplok kebahagiaan. Matanya langsung berbinar dan dia mulai makan sedikit demi sedikit. Dia menggemaskan. Melihatnya makan, Keira tak kuasa menahan senyum. Tepat saat itu,
sebuah suara tiba-tiba terdengar. Apakah ini Amy? Keira mendongak dan melihat Vera, yang telah mendekati mereka dan berdiri di belakang Amy, menatapnya. Keira segera menyipitkan matanya dan memeluk Amy erat-erat. Dia waspada. Amy meliriknya dengan bingung, lalu melanjutkan makannya dengan tenang. Keira berkata, siapa dia tidak ada hubungannya denganmu. Vera, bagaimanapun, menyilangkan lengannya dan tertawa. Dia putrimu, jadi dia ada hubungannya denganku. Selain itu, apakah menurutmu kamu bisa melindungi Amy? Dia membungkuk sedikit dan terkekeh. Setelah aku bertunangan dengan Scott hari ini, aku akan meresmikan pernikahan kami malam ini. Ini masa ovulasiku, dan sebulan lagi, aku akan dengan anaknya. Lalu, kau akan kalah dalam pertempuran ini untuk selamanya. Kira, jika kau kalah, Amy akan menjadi milikku. Kata-kata itu membuat pupil Keira mengecil, dia mengerutkan kening dan tertawa dingin. Pernikahannya belum ditetapkan, dan kamu sudah memikirkan masa depan. Vera, apakah kamu yakin pesta pertunangan hari ini akan berjalan lancar? Vera mencibir. Kenapa tidak berjalan mulus? Semua faktor yang bisa menghalangi kita sudah disingkirkan. Kau menyerahkan keluarga Martin demi Lewis Horton, dan Tuan Martin tua menjelaskan dengan sangat jelas bahwa berapapun uang yang kau tawarkan, dia tidak akan peduli. Tidak peduli kerja sama apa yang kau usulkan, dia tidak akan menginginkannya. Dia hanya menginginkan aliansi pernikahan. Kira, kau tahu kenapa? Keira tidak berbicara. Vera membungkuk sedikit. Karena hanya ikatan perkawinan yang bisa menjadi ikatan yang paling dapat diandalkan, dan hanya hubungan darah yang tidak dapat dipisahkan. Aku hanya butuh seorang anak untuk mengikatkan diriku pada keluarga Martin, yang merupakan kesepakatan yang sangat menguntungkan. Dia menepuk bahu Keira. Saat pertama kali datang ke Krera, aku melihat Scott menaruh hati padamu. Kupikir aku tidak punya kesempatan. Tapi siapa yang mengira kau akan melepaskan kesempatan ini demi seorang pria? Aku harus berterima kasih padamu karena telah menyerah. Dia mengakhiri kata-kata itu sambil tersenyum, menyipitkan mata, lalu menatap Amy. Dia sangat menggemaskan. Meninggalkan kata-kata itu, dia berbalik dan pergi. Keira memperhatikannya dari belakang, matanya bersinar dengan tekad yang kuat. Mengapa Vera begitu bersikeras memiliki Amy? Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang Amy? Dia tidak dapat mengerti apa gunanya seorang anak berusia 3 tahun. Atau mungkinkah ayah Amy bukan Howard? Keira tenggelam dalam pikirannya yang liar saat melihat Vera, yang telah berjalan pergi, tiba-tiba melambaikan tangan kepada seorang penjaga keamanan. Penjaga itu mendekat, dan apapun yang dibisikkan Vera, dia menoleh dan kemudian berjalan menuju Keira. Petugas keamanan itu langsung menghampiri Keira. Nona Olsen, maaf, tapi Nona Vera bilang Anda tidak boleh datang ke pesta pertunangan malam ini. Dia meminta Anda untuk pergi. Keira mengerutkan kening. Petugas keamanan itu kemudian berkata dengan suara pelan, dia juga menyuruhku menyampaikan pesan. Dia yakin kau tidak ingin keluarga Olsen dan keluarga Martin menjadi musuh, jadi tolong jangan membuat keributan. Lebih baik bagi semua orang jika kau pergi dengan tenang bersama anak itu. Keira menarik napas dalam-dalam dan mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Dia adalah tamu, dan Vera, sebagai pemeran utama malam itu, tentu saja berhak memintanya pergi. Vera pasti takut bahwa, Kira, akan menyebabkan masalah jika dia tetap tinggal, jadi dia mengambil langkah ini. Keira mendengus. Ia melihat sekeliling lalu mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan pada Scott. Aku di pesta. Kamu di mana? Scott segera menjawab dengan cepat. Sebentar lagi akan turun. Saat pesan terkirim, Keira melihat Scott perlahan menuruni tangga dari lantai 2. Keira berdiri dan berkata kepada petugas keamanan, saya akan pergi dan menyampaikan ucapan selamat kepada tuan rumah sebelum saya pergi. Petugas keamanan tidak berkeberatan. Sambil menggendong Amy, Keira mendekati Scott. Karena tidak ingin mengganggunya dengan masalah Vera, dia hanya berkata, tunjukkan padaku foto cinta pertama kakekmu. Bab 566. Scott langsung mengangguk setelah mendengar ini. Baiklah. Dia merogoh sakunya, berniat mengambil foto itu, tetapi sebelum dia bisa melakukannya, sebuah suara terdengar. Apa yang sedang kamu lakukan? Scott dan Keira berbalik dan melihat Vera berjalan ke arah mereka. Dia tampak waspada, menatap Keira dan Scott. Scott kemudian berkata, Nona Olsen dan saya perlu membicarakan sesuatu. Vera mencibir. Apa yang ingin kau katakan? Mengapa tunanganmu tidak bisa mendengarnya? Scott mengerutkan kening.
Keira pun mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Dia merasa agak canggung. Vera dan Scott sudah bertunangan, tetapi apa yang akan dia lakukan akan membatalkan pertunangan mereka. Itu membuatnya merasa seolah-olah dia telah menjadi penjahat besar. Namun kemudian ia memikirkan tugas-tugas yang diberikan keluarga selatan kepadanya dan hal-hal yang telah dilakukan Vera, rasa bersalah yang dirasakan Keira langsung sirna. Belas kasihan terhadap musuh berarti kekejaman terhadap diri sendiri. Dia selalu ingat pepatah ini. Dia menanggapi masalah itu. Nona South, ini masalah pribadi kita. Masalah pribadi. Vera berjalan langsung ke samping Scott dan meraih lengannya. Dia tunanganku sekarang. Tidak ada masalah pribadi di antara kalian berdua. Nona Olsen, Anda juga bertunangan, tolong hargai diri Anda sendiri. Keira mengerutkan kening. Tapi bukankah upacara pertunanganmu belum dilaksanakan? Vera mencibir. Tapi hari ini, akulah tuan rumah. Tadi aku disuruh oleh petugas keamanan untuk pergi. Sepertinya kau tidak mau menurut. Iya. Kalau kau tidak punya rasa malu, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Ekspresi Keira menjadi gelap. Apa yang akan kau lakukan? Vera berkata, tentu saja, untuk membuatmu pergi. Aku tahu Nona Olsen bisa membela diri, tetapi jika kau memulai konflik dengan keamanan keluarga Martin, aku akan memanfaatkannya. Aku yakin kau tidak menginginkan itu, kan? Sikapnya agresif, dan kata-kata yang diucapkannya membuat wajah Scott menjadi muram. Vera, sudah cukup. Tamu-tamu kita harus diperlakukan dengan ramah. Bagaimana bisa kau bersikap seperti ini? Vera tidak marah, dia hanya menatapnya dengan tenang. Bagaimana aku bisa bersikap seperti ini? Dia dan aku adalah saingan karena aku memilih untuk membentuk aliansi denganmu melalui pertunangan kita, dan dia tidak punya pilihan hari ini karena aku telah memenangkan pertempuran. Dia melangkah maju. Scott, setelah hari ini, kau akan menjadi tunanganku, dan tidak peduli dari sudut pandang mana kau berasal, kau harus mendukungku. Aku harap kau tidak akan mengecewakanku. Mendengar ini, Scott mengerutkan kening. Vera, sudah cukup. Tidak peduli apa yang kakek janjikan pada keluarga selatan, hari ini adalah pesta pertunangan kita. Nona Olsen adalah tamuku, dan kau tidak bisa begitu saja mengusirnya. Vera mendengus. Kau yakin aku tidak bisa? Scott tetap pada pendiriannya. Saya yakin. Vera langsung meninggikan suaranya. Scott, apa maksudmu? Kau sudah bertunangan denganku, tapi kau masih ingin bermain-main dengannya. Tamu-tamu lainnya segera menoleh. Scott terkejut. Mengapa kamu berteriak? Vera kemudian mulai berbicara dengan nada penuh keluhan. Kira, kamu sudah punya tunangan, dan kamu tahu Scott punya perasaan padamu. Tidak bisakah kamu menjaga jarak darinya? Pernyataan tersebut ia sampaikan dengan penuh rasa sedih, hingga membuat mereka yang tidak mengetahui keadaan tersebut menduga Keira turut campur dalam hubungan mereka. Bahkan, orang-orang di sekitar mulai berbisik-bisik dan menuding Keira. Beberapa saudara dari keluarga Olsen datang. Di antara mereka ada Peter bersama Susan. Mendengar kata-kata ini, Susan langsung melangkah maju. Kira, hari ini adalah hari yang luar biasa bagi Tuan Martin dan Nona South, jadi jangan membuat masalah di sini. Biarkan aku mengantarmu keluar. Keira mengalihkan pandangannya ke Susan, matanya tajam. Susan adalah Antek Fox. Apakah dia sekarang secara terbuka memihak Vera? Keira tertawa dingin, aku tidak perlu kau khawatirkan tentang urusanku. Peter, lebih baik kau kendalikan dia, jangan sampai dia, seperti terakhir kali, mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Peter tampak malu sesaat, lalu ia segera menatap Susan. Susan, kemarilah. Pasti ada alasan mengapa Kira bersikap seperti ini. Susan lalu menundukkan kepalanya dengan perasaan kesal. Peter, aku hanya merasa Kira memang sudah keterlaluan. Aku juga tidak ingin nama baik keluarga Olsen tercoreng, lagi pula, Tuan Martin dan Nona South akan segera bertunangan. Jika Kira tidak ingin Tuan Martin bertunangan, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang, kan? Peter langsung mengerutkan kening. Tutup mulutmu. Namun, Susan menggigit bibirnya. Peter, ada beberapa hal yang sudah lama ingin kukatakan. Keluarga Olsen terlalu memanjakan Kira, semua hal di rumah diberikan kepadanya. Sekarang setelah dia berperilaku tidak pantas di luar, tidak tahu bagaimana menjaga jarak dari tunangan orang lain, dia pasti salah. Mary adalah sahabatnya, dan Paman Olsen belum menikah. Tidak ada tuan rumah yang mengajarinya sopan santun, sebagai saudara iparnya, saya harus lebih peduli dan mendidiknya lebih baik, agar Kira tidak mengambil jalan yang salah.
Lagi pula, Tuan Horton dan Vera ada di sini. Apa yang sedang dilakukan Kira? Dia menoleh ke arah Lewis. Tuan Horton, tunangan Anda menggoda pria lain di depan Anda. Apakah Anda tidak akan melakukan sesuatu? Wajah Lewis berubah pucat, dan dia tertawa dingin. Nona Simpson, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Anda hanya melihat apa yang ingin Anda lihat. Kita berada di tempat umum, dan saya hanya melihat Kira dan Tuan Martin bertukar beberapa patah kata. Susan tercengang. Lewis menyiratkan bahwa dia mengarang cerita, itulah sebabnya dia menyarankan bahwa Kira sedang merayu Scott. Dia membalas dengan tawa dingin. Tuan Horton, Anda sangat murah hati, tetapi Nona Vera tidak semurah hati Anda. Karena Nona Vera sangat keberatan, Kira sebaiknya pergi saja. Jangan membuat keributan di sini. Semua orang memperhatikan, dan jika ini terbongkar, keluarga Olsen harus menjaga reputasinya. Keira mencibir. Kau terus menyebut-nyebut keluarga Olsen. Siapa kau di mata keluarga Olsen? Susan membentak. Aku adik iparmu. Benarkah? Kapan Peter menikah? Mengapa aku tidak tahu tentang itu? Keira bertanya dengan acuh tak acuh. Susan tersedak. Kami bertunangan dan akan menikah setengah bulan lagi. Oh, jadi ini hanya pertunangan, dan kau sudah begitu ingin ikut campur dalam urusanku. Nona Simpson, keluarga Simpson mendidik anak-anak mereka dengan sangat baik. Apakah mereka tidak mengajarimu untuk menyimpan pendapatmu sendiri? Jawaban acuh tak acuh Keira membuat Susan memasang wajah marah. Susan berkata terus terang, Kira, aku mengatakan semua ini demi kebaikanmu sendiri. Karena kau tidak tahu terima kasih, maka aku tidak akan mengatakan lebih banyak lagi. Namun, Nona Selatan pasti tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia melangkah mundur dan berbalik menatap Vera. Kerumunan itu juga mengalihkan pandangan mereka ke Vera, hanya untuk melihat matanya dipenuhi air mata saat ia berbicara kepada petugas keamanan di dekat pintu. Apa yang kalian semua lakukan? Keluarkan wanita ini dari sini. Mendengar kata-kata itu, wajah semua anggota keluarga Olsen menjadi pucat. 567. Alice melangkah maju dan melindungi Keira sambil menatap Vera. Beginikah cara keluarga Martin memperlakukan tamunya? Kau yang mengirimi kami undangan, dan sekarang setelah kami datang, kau malah mengusir kami. Apakah kau mengabaikan keluarga Olsen secara terang-terangan? Begitu Alice mengatakan ini, saudara-saudaranya yang lain segera maju selangkah, membela Keira. James menyilangkan lengannya dan berkata terus terang, jika kau ingin mengusir adik perempuanku, kau harus melewatiku terlebih dahulu. Wajah Vera berubah dingin. Hari ini adalah pesta pertunanganku dengan Scott, tetapi keluarga Olsen membuat masalah. Apakah kau sudah memutuskan untuk mempersulit keluarga Martin? Scott menyela dengan nada mendesak, Vera, sudah cukup. Buat apa repot-repot gara-gara masalah kecil? Mereka semua tamu kita, dan aku belum bilang apa-apa ke Nona Olsen. Sudah cukup. Vera mencibir, menatapnya. Scott, sepertinya kakekmu masih belum menjelaskan semuanya kepadamu. Mungkin kamu belum mengerti tanggung jawab apa yang akan kamu miliki setelah menikah denganku. Dia terkekeh, lalu menoleh ke seseorang di sampingnya. Panggil kakek. Saat itu juga seorang pelayan bergegas pergi. Scott mengerutkan kening. Ini masalah sepele, tidak perlu melibatkan para tetua, kan? Vera mencibir. Jika kamu tidak mau membela tunanganmu, maka aku akan meminta kakek untuk mengambil keputusan untukku. Setelah mengatakan ini, dia menoleh ke Keira. Kalian semua sebaiknya pergi dengan tenang. Kalau tidak, begitu kakek keluar dan kita semua bertengkar, semuanya tidak akan baik-baik saja. Alice mengerutkan kening. Meskipun keluarga Olsen berkuasa di Clans, keluarga Martin merupakan klan yang tangguh di luar negeri, dan tentu saja tidak baik menyinggung mereka secara terang-terangan. Selama keributan dengan keluarga Yale, keluarga Olsen berada di atas angin. Meski begitu, ada rumor di Clans akhir-akhir ini tentang keluarga Olsen yang terlalu mendominasi. Kali ini, mereka tidak punya alasan yang jelas. Sambil merenung, Susan berkata, Alice, keadaan sudah sampai pada titik ini. Kenapa harus tinggal dan dipermalukan? Ayo kita pergi saja. Alice mengerutkan kening sambil menatap Keira. Keira mengatupkan rahangnya dan mengepalkan tangannya erat-erat. Jika Vera dan Scott bertunangan begitu saja, dia takut dia memang tidak akan mampu menyelesaikan tugas ketiga, dan kemudian dia tidak akan bisa menyelamatkan ibunya. Sambil menarik napas dalam-dalam, Keira berkata, aku hanya ingin berbicara beberapa patah kata dengan Scott.
Tidakkah Nona South mengizinkan itu bahkan saat kita berada di depan semua orang? Bukankah itu agak terlalu berlebihan? Apakah maksudmu Scott tidak diizinkan berbicara dengan wanita di masa mendatang? Mata Vera menyipit. Rebecca kemudian berkata, tepat sekali, kami semua memperhatikan. Apa yang mungkin terjadi antara Nona Olsen dan Tuan Martin? Nona South, apakah Anda kurang percaya diri? Erin juga menimpali. Ya, bisakah Kira merebut kakakku hanya dengan beberapa patah kata? Vera, jangan terlalu berlebihan dalam tindakanmu. Lagi pula, kakakku adalah manusia, bukan antekmu. Apakah kau berencana untuk mengurung kakakku di rumah setelah menikah, dan tidak mengizinkannya bertemu siapapun? Kau tidak bisa mengendalikan kehidupan kakakku. Vera mendengus. Kalian berdua bersekongkol dengan Kira. Jangan kira aku akan terpancing oleh provokasimu. Scott, aku perintahkan kau untuk menjaga jarak dari Kira. Kau dengar aku? Scott berkata, Vera, sudah cukup. Aku memasuki pernikahan ini denganmu sebagai mitra yang setara, aku bukan bawahanmu. Kau tidak punya hak untuk memerintahku. Vera mencibir. Kalau begitu, kenapa kamu tidak bertanya pada kakek, setelah kita menikah, siapa yang akan mengatur rumah tangga? Wajah Scott berubah kaku. Vera menatap keluarga Olsen lagi. Semua anggota keluarga Olsen harus keluar. Keluarga Olsen tidak akan diterima di pesta pertunanganku. Selain itu, mulai sekarang, keluarga Martin tidak akan menerima keluarga Olsen lagi. Suaranya kuat dan berwibawa, menyebabkan semua orang di sekitarnya mengerutkan kening karena sikapnya yang mendominasi. Wajah Scott berubah marah karena sikapnya yang sombong. Erin segera mendekat ke Keira, memegang lengannya, dan berkata, Nona Olsen, apa yang ingin Anda sampaikan kepada saudara saya? Saya akan menyampaikan pesannya untuk Anda. Jadi, tidak ada yang perlu khawatir, karena setiap pembicaraan bisa mengarah pada sesuatu yang memalukan. Kemana perginya rasa saling percaya yang mendasar di antara orang-orang? Erin menjulurkan lidahnya pada Keira. Melihat ini, Keira mengalihkan pandangannya ke Scott sekali lagi. Coba saya lihat fotonya untuk melihat apakah ada yang bisa saya lakukan. Dia masih berharap untuk menemukan solusi terakhir yang mungkin. Erin menjulurkan lehernya dan berkata, Kakak, foto apa? Serahkan padaku, dan aku akan menunjukkannya pada Kira. Scott mengangguk, membuka dompetnya, mengeluarkan foto di dalamnya, dan menyerahkannya kepada Erin. Vera melangkah maju, tetapi Erin kembali menjulurkan lidahnya. Vera, aku tidak akan mengatakan apapun jika kamu ingin mengendalikan saudaraku, tetapi aku adalah individu yang mandiri, dan suatu hari nanti aku akan menikah. Kamu tidak dapat mengendalikanku. 568. Keira segera mengulurkan tangannya. Foto itu tidak terlihat terlalu besar. Mungkin itu barang yang sangat tua, dan itu hitam putih. Tetapi sebelum tangannya sempat menyentuh foto itu, sebuah tangan tiba-tiba terulur dan merampas foto itu. Keira menoleh tajam dan melihat Vera memegang foto itu di tangannya. Dia meliriknya dan mencibir. Dia tidak boleh melihatnya. Wajah Scott semakin gelap. Vera, jangan pergi terlalu jauh. Erin pun marah dan meletakkan tangannya di pinggul. Vera, ini foto yang diberikan kakakku. Aku akan menunjukkannya pada Kira. Apa hubungannya denganmu? Kembalikan foto itu padaku. Vera melirik foto itu lalu menatap Keira. Aku bilang tidak, dan itu artinya tidak. Anda, tepat saat Scott hendak bergegas merebutnya dari tangan Vera, Tuan Martin yang sudah tua melangkah mendekat. Apa yang terjadi? Penampilannya langsung membuat semua orang terdiam. Vera langsung berkata, Tuan, cucu kesayangan Anda ini ingin memutuskan pertunangan kita dan bersikap sangat akrab dengan Keira di sini. Apakah Anda akan membiarkannya begitu saja? Tuan tua Martin mengerutkan kening saat mendengar ini, lalu berbalik menatap Scott dan Keira. Scott segera menjelaskan, Kakek, tidak ada yang terjadi antara Nona Olsen dan aku. Kami hanya mengobrol, dan Vera bahkan tidak mengizinkannya. Dia terlalu mendominasi. Dia berharap kakeknya akan mendukungnya, tetapi dia terkejut ketika Tuan Martin tua hanya mengerutkan kening dan menggerutu. Kamu akan segera bertunangan. Bagaimana mungkin kamu masih terlibat dengannya? Itu sama sekali tidak pantas. Wajah Scott menegang. Vera tertawa. Tuan, karena Scott dan aku sudah bertunangan, bukankah seharusnya Anda juga bersikap terhadap keluarga Olsen? Alis Tuan Martin tua bertaut. Alice segera melangkah maju. Tuan, itu tidak perlu, bukan? Kedua keluarga kita tidak berseteru.
Mengapa mengangkat masalah generasi muda ke tingkat konflik keluarga? Tuan Tua Martin mendesah pelan setelah mendengar ini. Vera mencibir. Kakek, apakah kamu tidak bisa menentukan pilihan? Atau apakah kamu ingin ikut campur dalam setiap kubu? Jika memang begitu, maka aku mungkin harus melaporkannya kembali ke keluargaku. Mendengar kata-katanya, wajah Tuan Martin tua sedikit berubah. Setelah beberapa saat, dia menghela napas berat dan berbicara kepada anggota keluarga Olsen. Keluarga Martin tidak akan menyambut kalian mulai sekarang. Upacara pertunangan belum dimulai, jadi sebaiknya kalian pergi. Semua yang hadir tercengang. Erin sangat bingung saat berseru, "Kakek, apakah kau sudah gila? Demi seorang wanita, kau ingin menjadikan seluruh keluarga Olsen musuh. Aku akan menikahi Charles." Tuan Martin tua hanya menatapnya. Keluarga Martin dan Olsen tidak akan pernah bersatu dalam pernikahan, jadi singkirkan itu dari pikiranmu. Erin panik. Kakek, itu keterlaluan. Kakek mungkin bisa mengendalikan kakakku, tapi kakek tidak bisa mengendalikanku. Aku bilang padamu, aku akan menikahi Charles. Aku tidak akan menikahi siapapun selain dia. Mata Tuan Martin tua membelalak saat dia menegur, kalau begitu tinggalkan keluarga Martin dan jangan pernah jadi bagian darinya lagi. Erin tampaknya tidak menyangka kakeknya akan mengucapkan kata-kata ini, dan dia menatapnya dengan putus asa. Kakek, Tuan Martin tua mendesah. Kau tidak punya peran dalam acara hari ini. Naiklah ke atas dan berhenti membuat keributan di sini. Jaga jarakmu dari bocah Olsen itu mulai sekarang. Mata Erin memerah. Aku tidak mau. Sambil menunjuk Vera, dia berteriak dengan marah. Obat apa yang diberikan wanita ini padamu hingga membuatmu begitu memihak padanya? Kakek, kurasa kau sudah pikun. Tamparan. Tiba-tiba, sebuah tangan muncul di hadapannya, dan Vera menamparkan wajah Erin, lalu berteriak dengan tegas, beraninya kau bicara seperti itu. Aku memberimu pelajaran atas nama kakek. Erin tertegun oleh tamparan itu, dan ketika dia sadar kembali, dia menerjang ke depan. Beranikah kau memukulku? Tampaknya dia akan membalas, tetapi sesaat kemudian, Tuan Martin tua mencengkeram pergelangan tangannya. Cukup, aku bilang keluarga Martin akan memilih antara Keira dan Vera. Keira lah yang menyerahkan saudaramu. Berapa lama lagi kau akan terus membuat masalah di sini? Erin menatap Tuan Martin tua dengan tak percaya, sambil menutupi wajahnya. Dia memukulku. Kakek, dia memukulku, dan kau tidak akan melakukan apapun. Kau tidak pernah menyentuhku seumur hidupku. Tuan Martin tua mendesah. Tidak bisakah kau tahu siapa yang salah? Setelah Vera dan kakakmu bertunangan, dia akan menjadi kakak iparmu, dan keluarga Martin akan diserahkan kepadanya untuk dikelola. Erin mengepalkan tinjunya. Charles bergegas ke sisinya. Erin, Pak Tua Martin berteriak. Putuskan hubunganmu dengan bocah itu sekarang juga. Mata Erin merah, dan air mata mengalir di wajahnya saat dia merengek. Aku tidak mau. Jika kamu tidak putus, maka jangan pernah kembali ke keluarga Martin. Tuan Martin tua meraung. Seketika, Erin berteriak. Aku tidak akan kembali lagi. Apa menurutmu aku mau kembali ke rumah seperti itu? Setelah berkata demikian, dia melemparkan dirinya ke pelukan Charles sambil menangis terseduh-seduh. Tuan Martin yang tua menatapnya, mendesah dalam-dalam, dan tidak lagi memerhatikannya, tetapi menoleh ke Keira. Nona Olsen, sudah kukatakan dengan jelas. Aku memintamu untuk membawa saudara-saudaramu dan segera pergi. Mulai sekarang, kau tidak akan datang lagi ke rumah keluarga Martin. Setelah Tuan Martin tua mengatakan ini, ia melambaikan tangannya, dan para petugas keamanan di luar segera bergegas masuk, mengepung anggota keluarga Olsen. Vera mencibir. Kira, sebaiknya kau cepat bawa orang-orang ini pergi. Aku tahu keluarga Olsen bisa bertarung, tetapi bahkan jika kau menang, apa gunanya? Pesta pertunangan hari ini akan tetap berlangsung apapun yang terjadi. Dia sombong dan angkuh. Keira menatapnya dan tahu bahwa dia akan kalah. Dia menundukkan pandangannya, lalu berkata perlahan, baiklah, kita pergi. Begitu dia mengatakan itu, semua orang menurunkan kewaspadaannya. Anggota keluarga Olsen segera berbalik untuk pergi. Keira menghampiri Erin, menepuk bahunya seolah ingin menghiburnya. Vera mencibir. Kira, apa yang bisa kau lakukan untuk bersaing denganku? Dia berbalik dan meraih lengan Scott seolah menyatakan wilayahnya. Namun saat berikutnya, segalanya menjadi kabur. Keira muncul di hadapannya, mengulurkan tangan dan mengambil foto di tangan Vera. Keira tahu apa yang dilakukannya agak keterlaluan.
Tetapi intuisinya mengatakan bahwa foto ini sangatlah penting. Ia merasa bahwa selama ia memiliki foto ini, ia mungkin menemukan petunjuk untuk memecahkan teka-teki. Ia bisa keluar dari kesulitan saat ini. Gerakannya secepat kilat dan dia segera mendapatkan foto itu dalam genggamannya. Bab 569. Keira merebut foto itu dan mencoba menariknya kembali. Namun betapa terkejutnya dia, Vera menahannya dan tidak mau melepaskannya. Keira mengerutkan kening. Scott bilang dia akan menunjukkannya padaku. Vera melotot tajam ke arahnya. Aku tidak akan membiarkan dia menunjukkannya padamu, dan kamu tidak bisa. Lihat itu. Keira mengerutkan kening. Vera, jangan bertindak terlalu jauh. Vera mencibir. Kau pikir aku tidak tahu apa yang sedang kau rencanakan. Kau hanya ingin mencari anak haram Tuan Martin untuk bernegosiasi dengannya, kan? Tapi kukatakan padamu, itu tidak akan berhasil. Bahkan jika kau menemukannya, Tuan Martin tidak akan peduli. Keira mencibir balik. Kalau begitu, kenapa kamu tidak mau memberiku foto itu? Vera mengatupkan rahangnya, menatap foto itu, lalu mengejek. Kau ingin aku memberimu foto itu? Apakah Tuan Martin tua setuju? Itu privasinya. Mendengar hal ini, Keira segera menoleh ke Tuan Martin tua. Scott kemudian berkata, kakek, Nona Olsen dan Tuan Horton sudah tinggal di Clans selama bertahun-tahun. Sangat mungkin mereka mengenal putri Anda. Apakah Anda yakin tidak menginginkan bantuan mereka? Tuan Martin tua mengerutkan kening. Itu tidak perlu. Keira berkata, Tuan Martin, bagaimana jika aku melakukan ini untukmu sebagai bantuan? Aku tidak akan menghentikanmu dari mengatur pertunangan antara Vera dan Scott. Tuan tua Martin ragu-ragu. Scott berkata, kakek, pikirkan baik-baik. Pak tua Martin berkata, kalau begitu, biarkan dia melihatnya. Tapi, mari kita perjelas, bahkan jika dia memberi petunjuk dan menemukan putriku, aku tidak akan membantunya. Begitu kau dan Vera bertunangan, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Keira mengangguk. Baiklah, dia bukan tipe orang yang mengharapkan imbalan atas bantuannya. Bagaimanapun, namun intuisinya mengatakan foto ini bisa menjadi kunci untuk memecahkan kebuntuan. Scott menoleh ke Vera. Kakek sudah setuju, sekarang lepaskan. Tatapan mata Vera tiba-tiba berubah dingin, dan dia mencibir. Baiklah kalau begitu. Semua orang mengira setelah mengatakan hal itu, dia pasti akan melepaskannya, tetapi yang mengejutkan semua orang, dia tiba-tiba merobek foto itu. Semua yang hadir terkejut. Bahkan Tuan Martin yang tua menatapnya dengan tidak percaya dan melangkah maju. Vera, Anda. Vera mengangkat sebelah alisnya. Ups. Maafkan aku. Foto ini sudah terlalu lama. Aku hampir tidak menyentuhnya, dan siapa yang tahu kalau foto itu akan hancur. Setelah berkata demikian, Vera menjentikkan tangannya dan mencibir dingin. Wajah Tuan Martin tua berubah menjadi merah padam karena marah. Scott kemudian menegur, kamu melakukannya dengan sengaja. Vera menatapnya dan berkata dengan dingin, memangnya kenapa kalau aku melakukannya dengan sengaja? Aku tunanganmu, tapi kau membiarkan seseorang dari keluarga Olsen mengurusi urusanmu. Aku tidak tahan. Percayalah, begitu sebuah pilihan dibuat, itu harus dilaksanakan dengan tegas. Mendengar kata-kata ini, Tuan Martin tua terdiam, hanya mengerutkan kening. Scott berkata, kakek, bisakah kau menoleransi ini? Itu satu-satunya bukti yang kau miliki. Pak tua Martin mengatupkan rahangnya, mengepalkan tangannya, lalu mengendur. Setelah beberapa saat, ia hanya bisa berkata, biarkan saja. Setelah itu, dia berbalik, dan ada air mata enggan di matanya. Keira sama sekali tidak mengerti situasinya. Status dan kekuasaan keluarga Martin di luar negeri tidak kalah pentingnya dengan pengaruh keluarga Olsen di dalam negeri. Terlebih lagi, keluarga Martin adalah keluarga bangsawan dan kaya raya. Mengapa mereka menoleransi Vera sedemikian rupa? Dia menatap Vera lagi. Vera merobek-robek foto yang rusak itu menjadi potongan-potongan yang lebih kecil sebelum melemparkannya ke tanah. Tuan Martin yang tua gemetar, tatapannya terpaku pada potongan-potongan foto itu. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun. Vera membersihkan debu dari tangannya, menyingkirkan serpihan-serpihan terakhir, lalu berkata, Scott, apakah kamu begitu membenciku? Orang yang seharusnya kamu benci adalah Kira. Lagi pula, jika dia tidak ada di sini, aku tidak akan menghancurkan foto itu untuk merusak hubungan kalian. Setelah membuat pernyataan ini, dia melemparkan pandangan provokatif ke arah Keira.
Keira mengatupkan rahangnya. Namun, Vera tiba-tiba tertawa. Namun, jika Anda ingin Nona Olsen tinggal dan menonton pesta pertunangan kita, itu bukan hal yang mustahil. Karena Anda bersikeras, maka biarkan dia tinggal. Setelah itu, dia mengaitkan lengannya ke lengan Scott. Baiklah, kita harus ke belakang panggung untuk berganti pakaian sekarang. Scott menarik napas dalam-dalam dan menatap sekali lagi ke arah Tuan Martin tua, yang mengangguk. Karena tidak punya pilihan lain, Scott hanya bisa pergi bersama Vera. Sebelum pergi, dia melirik Keira, matanya penuh dengan ketidakberdayaan. Setelah keduanya menghilang dari tempat kejadian, Erin menoleh ke Pak Martin tua. Kakek, aku tidak mengerti. Dia telah mempermalukanmu. Bagaimana bisa kau menerimanya? Pak Martin tua mendesah. Kau tidak perlu mengerti hal-hal ini. Meninggalkan komentar itu, dia menatap Keira dengan penuh arti sekali lagi sebelum berjalan ke samping. Namun Keira menyadari punggung lelaki tua itu lebih bungkuk. Meskipun ia tidak menoleh untuk melihat foto yang robek di lantai, seluruh sikapnya memancarkan rasa kekalahan, seolah-olah tindakan merobek foto itu telah merenggut separuh nyawanya. Keira mengatupkan rahangnya dan tiba-tiba berbalik menatap Louis. Louis mengerti maksudnya. Meski tidak ada yang memperhatikan, mereka berjongkok dan dengan lembut mengambil potongan-potongan yang telah disobek Vera. Louis berkata, ada sesuatu yang tidak beres. Keira berkata, awalnya saya punya firasat bahwa foto ini adalah kunci untuk memecahkan teka-teki. Saya tidak menyangka reaksi Vera akan begitu intens. Sepertinya dia telah mencegah saya melihat foto ini sejak awal, yang hanya menegaskan kecurigaan saya. Ada yang mencurigakan dari foto ini. Louis mengangguk. Saya setuju. Setelah mereka berdua memunguti setiap bagian yang berserakan di tanah, Louis mengulurkan tangannya padanya. Berikan padaku. Aku akan mencari tempat untuk menyatukannya kembali. Keira terkejut. Bisakah kau mengembalikan foto itu? Foto itu sudah terkoyak menjadi banyak bagian. Aku bisa. Beri aku waktu setengah jam. Cobalah untuk menghentikan mereka. Mendengar itu, Keira menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Louis mengantongi semua pecahan foto itu dan segera meninggalkan ruangan, langsung menuju tempat parkir, tempat ia menemukan mobilnya. Ia menyalakan semua lampu di jok belakang, membuka meja, dan meletakkan pecahan foto di atasnya. Kemudian ia mengeluarkan seperangkat alat dari bawah jok. Di dalam kotak itu terdapat seperangkat alat. Louis memilih sepasang pinset dan mulai memperbaiki foto itu. Dia bekerja dengan cepat, dan dalam waktu kurang dari 10 menit, dia telah memulihkan separuh foto itu. Bersambung.